Halo, halo, Ya Ustaz, kita dimulai. dia bisa dimulai Ustaz. Larangan ngaji itu apa? Kenapa Ustaz? Larangan ngaji apa? Niku ngas dinia Ustaz. Oh, ya, ya, wes. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati ali ashabi wa duriyati libaiti wa akhwanihim al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin khususan sultan al-awliya sayyidina Syamsul Qadir Al-Zailani ila hadrati musannafi kitab matnil goyah wa takrib syabi suja'il hadrati Mustafa Tibabiwa نفعنا الله بهم وبعلومهم وأعنت علينا من بركات في الدين الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Faslun utawi iki iku fasal suwiji wa furudul wudu'i utai pira-pira fardune wudu. Sittatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. Materi selanjutnya adalah tentang fardu fardu di dalam wudu. Kita perlu mengetahui bahwa wudu menjadi syarat sah. Wudu menjadi cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu menjadi cara untuk menghilangkan hadas kecil. Dan suci dari hadas kecil merupakan syarat sah sholat. Karena salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar dan suci dari najis. Maka cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara wudhu. Dan di dalam wudhu ini terdapat fardu, terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan dan dalam hal ini ada 6 perkara. An-niyatu suici iku niat. Niat menjalankan wudhu. Kapan niat dilaksanakan? Inda ghuslil wajhi yang dalam nalikone basuh wajah. Fardu wudhu yang pertama yaitu niat ketika atau bersama dengan membasuh wajah. Jadi kegiatan yang wajib dilakukan ketika wudhu pertama adalah membasuh wajah. Dan ketika itu kita melakukan niat untuk melakukan wudhu. Sehingga biasanya prakteknya ketika membasuh wajah ini sekaligus kita mengucapkan, kita melahirkan ya, kita melahirkan niat wudhu. Bisa diucapkan dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Atau boleh juga karena yang harus dilakukan niat itu adalah di dalam hati. Maka ketika mengucapkan nawaitul wudu'a itu sungguhnya adalah talfidun niyah atau mengucapkan niat. Maka yang wajib niat adalah di dalam hati. Maka prakteknya ketika membasuh wajah ini, maka hati kita mengucapkan atau melahirkan niat melakukan wudhu. Itu saja sudah cukup.
atau niat yang lain, niat menghilangkan hadas kecil. Itu pertama, fardunya wudhu adalah niat. Waktunya ketika membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi lan basuh wajah. Ini fardu wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Artinya wajah harus dibasuh. Nah, batasan wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut di atas ini, terus ke samping sampai apa bagian telinga ini, terus ke bawah sampai apa ini dagu atau apa ini dagu. Nah itu batasan wajah. Karena di kepala ini dibagi dua, yang depan disebut wajah, yang selain wajah disebut dengan kepala. Itu nanti pembagiannya seperti itu. Maka wajah adalah tempat di kepala ini selain disebut dengan kepala itu. Maka disebut wajah, bagian muka itu. Lah membasuh wajah ini fardu, artinya harus dilakukan. Dan yang wajib dibasuh itu hanya satu kali. Satu kali membasuh wajah, itu yang wajib. Tetapi dengan ketentuan harus bisa merata. Harus bisa merata. Karena itu jika membasuh wajah belum merata pada seluruh seluruh bagian yang disebut dengan wajah, maka harus membasuh yang kedua kalinya. Membasuh yang kedua kalinya belum merata, maka harus membasuh yang ketiga kalinya. Tiga kali baru merata, maka baru disebut melakukan membasuh wajah. Satu kali. Lah kalau mau membasuh tiga kali untuk melaksanakan sunnah membasuh tiga kali, maka tinggal nambah dua kali lagi. Sehingga prakteknya membasuh muka atau membasuh anggota wudhu bisa jadi lebih dari tiga kali. Kalau memang tiga kali baru merata, maka baru disebut satu kali basuhan. Dan basuhan keempat dihitung yang kedua, basuhan kelima dihitung yang ketiga. Itu membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Fardu wudhu yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Jadi bahasanya ila itu sampai dengan. Nanti maksudnya sampai dengan itu membasuh tangan dua sampai dengan di atas siku-siku. Di atas siku-siku. Tapi kalau ilah dimaknai sampai, itu pas sampai siku-siku itu sudah disebut membasuh tangan sampai siku-siku. Ini bedanya. Maka dalam mazhab Syafi'i, membasuh kedua tangan itu melebihi atau di atas siku-siku. Ini prakteknya seperti itu. Ini fardu yang kedua. Wa masfu ba'dir ra'si lan ngusap sebagiannya sirah. Fardu wudhu yang ketiga adalah mengusap sebagian kepala. Ini harus dilakukan ketika wudhu. Nah, yang disebut kepala tadi adalah muka, selain muka. Dan yang wajib diusap dalam hal ini adalah sebagian dari kepala. Dalam mazhab Syafi'i, sebagian kepala itu boleh dibatasi dengan tiga helai rambut. Boleh. Ya. Makanya sebagian kepala itu adalah bagian terkecil dari kepala itu. Biasanya itu diusap di bagian ubun-ubun, bagian atas ini ubun-ubun. Seandainya ini di bagian ubun-ubun itu. Atau mungkin di belakang telinga. Di belakang telinga ini kan kategori kepala. Maka boleh juga itu. Maka ini mengusap sebagian kepala. Nah, nanti kita belajar di ayat Al-Quran. Di Quran memang tidak ada ya, mengatakan sebagian kepala. Ya, tetapi kepala yang diusap ini ditafsirkan sebagian. Dan sebagian itu ada yang mengatakan lagi seperempat kepala atau separuh kepala atau bahkan seluruh kepala.
karena di Al-Qur'annya masih umum ya, tidak ada batasan itu. Ini fardu yang ketiga, yaitu mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro. Ilal ka'baini tumeka maring mata kaki loro. Fardu berikutnya yang kelima ya, yang kelima adalah membasuh dua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, sebagaimana membasuh tangan tadi sampai dengan siku-siku atau di atas siku-siku, membasuh kedua kaki juga di atas mata kaki. Nah, itu. Nah, karena ilah di Quran nanti kita pelajari ilal ka'bain itu maksudnya adalah di atas. Jadi sampai dengan dua mata kaki. Udah. Fardu wudhu yang keenam watartibulan tartib. Tartib itu maksudnya berurutan. Tartib itu artinya berurutan, bukan berturut-turut. Karena kalau berturut-turut itu adalah mualah, al-mualah, nuli-nuli. Itu berturut-turut. Nah, berturut-turut itu sunnah wudhu. Tapi kalau berurutan itu fardu wudhu. Maksudnya berurutan, jadi membasuh wajah dulu. Wudhu dimulai dengan membasuh wajah. Kemudian setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Setelah kedua tangan, mengusap sebagian kepala. Setelah mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan dua mata kaki. Itu berurutan. Maka tidak boleh membasuh wajah, kemudian mengusap sebagian kepala. Ini namanya tidak berurutan, tidak tertib. Jadi yang dimaksudkan tertib itu adalah sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti kita pelajari di Al-Quran. Pertama, fagsilu wujuhakum, membasuh muka. Yang kedua, wa aidiyakum minal marafiq, membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, mengusap sebagian kepala, wa arjulakum minal ka'bain, dan membasuh dua kaki sama dengan dua mata kaki. Ini sudah diurutkan seperti itu. Maka dalam mazhab Syafi'i, wudhu itu harus menggunakan tartib sesuai dengan urutan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Watartibulan berurutan. Watartibulan berurutan. Alama menurut keterangan, menurut tata cara, karena kang wis nuturaken sapa ingsun hubeng. Nah, ini keterangan dari kitab Matnul Ghoyah wa Takrib. Sekarang kita pelajari dari keterangan kitab At-Talhib min Adillatil Ghoyah wa Takrib. Pertama, al-aslu fi masyru'iyatil wudu'i wa bayani furudihi. Dasar hukum disyariatkannya wudhu dan penjelasan tentang fardu wudhu adalah firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Nah, pada ayat ini dijelaskan, idza kumtum ilas shalah, jika kamu hendak mendirikan sholat. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Membasuh wajah dan seterusnya. Ini nanti disebut dengan wudhu itu. Yang kedua, wa aydiyakum minal marafiq, membasuh tangan sampai dengan siku-siku. Nah, pembacaan kata wa aydiyakum dengan harokat fathah berarti mansub atau di i'rabi nasab karena diatafkan kepada ayat lafat wujuhakum. Fagsilu wujuhakum, begitu juga wagsilu aydiyakum.
Jadi tangan ini dibasuh, tangan ini dibasuh. Ilal marofiki sampai dengan siku-siku. Nah, di sini juga ilah tidak tidak ada kejelasan berarti sampai atau sampai dengan tidak ada. Tapi eh, hadis-hadis nanti akan menjelaskan bahwa Nabi misalnya membasuh tangan di atas siku-siku. Itu nanti keterangan hadis berikutnya seperti itu. Wamsahu biru'usikum dan usaplah kepalamu. Di sini juga tidak disebutkan sebagian kepala, tetapi nanti berdasarkan hadis-hadis yang ada, maka biru usikum itu ditafsiri dengan sebagian kepala. Nanti ada hadisnya. Nah, kemudian wa arjulakum lil ka'bain. Nah, ini pembacaannya wa arjulakum di harokati fathah arjulakum atau mansub fi i'rabin nasab karena diatafkan kepada lafadz wujuhakum. Fagsilu wujuhakum wagsilu aydiyakum ilal marafiqi wagsilu arjulakum ilal ka'bain. Begitu kira-kira ya, begitu sehingga kaki di sini harus dibasuh, bukan diusap. Wamsahu birusikum tidak berarti wamsahu biar julikum karena pembacaannya kiroahnya adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Berikutnya ada hadis wadalla ala dzalika ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu tawaddu'a fa wasala wajhahu fa asbagha al-wudu'a. Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim sebagaimana bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bagaimana Nabi melakukan wudhu. Ya. Abu Hurairah menjelaskan Nabi melakukan wudhu fawasana wajhahu. Pertama membasuh wajahnya. Nah, ini kan sebagaimana ayat Al-Quran tadi, fausilu wujuhakum. Ini yang pertama dilakukan oleh Nabi. Kemudian fasbabul wudhu, kemudian Nabi menyempurnakan wudhu, khususnya di dalam membasuh wajah. Jadi wajah tadi bagian yang sudah dibatasi dari tempat tumbuhnya rambut di atas ini sampai di apa ini dagu, kemudian dari samping kanan samping kiri di bagian telinga ini, maka itu disempurnakan oleh Nabi. Nah, kemudian sumawa salaya tahul yumna hatta asyra'a fil aldudi. Abu Hurairah menceritakan Nabi kemudian membasuh tangan kanan dan tentu nanti berikutnya adalah tangan kiri. Tapi yang paling jelas di sini hatta asyra'a fil adudi sampai dengan Nabi itu membasuh tangan kanan tadi sampai dengan lengan. Lengan itu kan berarti di atas siku. Jadi kalau ini nggak kelihatan ya. Ini siku-siku, nah tentu di atasnya nanti di sini itu sudah kategori lengan itu. Nah, itu berarti lengan sudah di atas siku-siku. Karena Nabi mempraktekkan wudhu seperti itu, maka kata ilah dalam ayat tadi, ilah yang berarti sampai, ditafsiri sampai dengan, karena melebihi batas siku-siku. Walaupun juga kemudian ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan perbuatan wajib itu hukumnya juga wajib. Membasuh tangan di atas siku-siku artinya menyempurnakan siku-siku, maka hukumnya juga wajib. Summa yadahul yusra hatta asyra'a fil adudi. Begitu juga Nabi kemudian membasuh tangan kiri sampai dengan lengan lengan tangan tadi. Berikutnya summa masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Jadi ini satu hadis Abu Hurairah. Nanti hadis yang lain menjelaskan Nabi mengusap kepala itu di atas ubun-ubun sini. Ya, nasiyah di atas ubun-ubun itu. Nanti hadis yang lain. Summa wasala rijlahul yumna hatta asyra'a fis saqi. Summa wasala rijlahul yusra hatta asyra'a fis saqi. Nah, kemudian Nabi membasuh kaki kanan dan kemudian kaki kiri
sampai dengan asak. Asak itu apa? Betis. Jadi di atas mata kaki, ya di atas mata kaki. Ini yang diperhatikan oleh Nabi. Maka riwayat Abu Hurairah ini menjelaskan bahwa makna huruf ilah, baik ilal marofiki maupun ilal ka'bain, ilah pada lafat al-marofiki maupun ilah pada lafat al-ka'bain, itu menjelaskan makna sampai dengan, bukan sampai. Jadi al-ghayah ya, sampai dengan itu. Bukan ya, sampai. Summa qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Jadi seperti itulah penjelasan Abu Hurairah yang melihat Nabi melakukan wudhu. Ada hadis riwayat yang lain, kata biru usikum pada ayat 6 surat Al-Maidah tadi, wamsahu biru usikum ditafsiri ay bijus in minha, yaitu mengusap sebagian dari kepala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, dalla ala dzalika ma rawahu Muslim wa ghairuhu anil Mughirah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati. Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah, Al-Mughirah melihat menceritakan Nabi wudhu ketika mengusap kepala itu mengusap kepada ubun-ubunnya atau mengusap di atas sorbannya itu. Nah, ini persoalan mengusap sebagian kepala dalam hal ini dicontohkan Nabi mengusap ubun-ubun. Wadalla ala faridatin niyati awalahu wa kadzalika fi kulli mawtinin tutlabu fihi an-niyatu ma rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Pada 6 fardu wudhu yang telah disebutkan tadi, yang pertama ya adalah niat, niat wudhu. Dasar hukum dari niat wudhu ini adalah hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanyalah sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Jadi ini terkadang kita membaca hadis sudah dalam bentuk penafsiran, ya, dalam bentuk penafsiran. Mengapa dalam bentuk penafsiran? Karena hadis innamal a'malu binniyati diterjemahkan menjadi hanyalah sesungguhnya amal-amal itu sah dengan niat. Kata-kata sah itu berarti bagian dari penafsiran hadis ini. Karena di hadis ini tidak ada kata sah. Ya. Maka karena hadis ini ditafsirkan dengan kata-kata sah, maka eh, eh, niat ini menjadi fardu wudhu karena akan menyebabkan sahnya wudhu. Nah ini. Nah, hadis ini secara umum sesungguhnya terkait dengan hijrah Nabi. Hijrah Nabi yang diikuti oleh para sahabat dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian motivasi para sahabat melakukan hijrah itu bermacam-macam. Ada yang untuk mencari dunia, ada yang untuk mencari istri, tetapi juga ada yang untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi dan seterusnya. Atas ini. Wa dalla ala faridati tartib. Sekarang ada fardu wudhu yang disebut dengan tartib. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tartib itu artinya berurutan, bukan berturut-turut. Tartib itu artinya berurutan. Jadi pertama membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala. Tidak boleh membasuh wajah kemudian mengusap kepala. Ini tidak tartib.
Maka taratib itu berarti berurutan. Nah, kalau berturut-turut, itu bahasa Arabnya adalah al-muwalah, ya, al-muwalah, ya, berturut-turut. Artinya antara satu dengan berikutnya tidak ada pemisah. Antara membasuh muka dengan membasuh tangan tidak ada pemisah dengan kegiatan yang lain. Itu artinya berturut-turut, dan berturut-turut di sini hukumnya sunnah. Nanti kita pelajari juga di sunnah-sunnah wudhu yang ada 10 itu, salah satunya adalah berturut-turut. Nah, itu bedanya. Jangan sampai keliru ya. Jadi tartib maknanya berurutan. Kalau berturut-turut itu istilahnya adalah al-muwalah. Tartib fardu harus dilakukan dalam mazhab Syafi'i, tapi kalau berturut-turut itu hukumnya sunnah. Wa dalla ala faridati tartib kama dzukira fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabitu bil ahadits as-sahihah. Jadi dasar hukum bahwa di dalam wudhu ini harus tartib, harus urut. Itu adalah sesuai perbuatan Nabi ketika melakukan wudhu. Nabi wudhu pertama membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan siku-siku. Ini urutan yang dilakukan oleh Nabi. Maka kita wajib meniru apa urutan yang telah dilakukan oleh Nabi. Jadi perbuatan Nabi melakukan wudhu urut seperti itu namanya tertib dan harus kita ikuti. Minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiqu. Sebagaimana hadis Abi Hurairah yang telah disebutkan di atas itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan hari ini. Materi pengajian kita hari ini adalah tentang fardu wudhu yang harus dilakukan di dalam wudhu, dan wudhu menjadi cara untuk menghilangkan hadas kecil, dan wudhu ini menjadi bagian dari toharoh bilma, bersuci menggunakan air. Karena nanti di belakang ada keterangan kalau tidak ada air atau terhalang menggunakan air, maka melakukan tayamum. Itu beda lagi ya. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya. Syaratul ladina. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا، وتحشرنا بها من عبادك الصالحين في دنيانا وآخرنا. اللهم اجعلنا وولاتنا وطلابنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والغير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.